Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Kembali lagi dengan Zona Cinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan alur film asal Ukraina yang berdasarkan kisah nyata berjudul Sniper: The White Raven tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang guru yang banting setir menjadi seorang sniper demi membalaskan dendam kematian istrinya yang dibunuh oleh tentara Rusia. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung saja, jangan skip video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Kisah dimulai pada tahun 2014 di kota Hororlivka, negara Ukraina. Suatu malam, seorang wanita yang sedang mengandung bernama Nastia sedang membuat ukiran malaikat dari kayu dan menyusun bebatuan putih yang berbentuk simbol perdamaian. Nastia tinggal di sebuah gubuk dengan lahan kosong di sekitarnya yang dibangun oleh suaminya sendiri, yaitu Mykola, seorang ahli matematika, fisika, ekologi, dan juga bekerja sebagai guru sekolah. Mereka menganut paham pasifis yang artinya menghindari konflik dalam bentuk apapun, apalagi peperangan. Selain itu, mereka juga hidup menyatu bersama alam dengan membuat pembangkit listrik engkol di rumah dan jauh dari teknologi modern. Akan tetapi, karena kedua sejoli ini berdarah asli Ukraina, mereka sering mengalami diskriminasi dari orang-orang Rusia di sekitarnya. Seperti sebagian murid di sekolah yang tidak menghormatinya, reporter yang meliput rumah mereka dan menganggap kedua pasangan itu orang free. Semua ini terjadi karena konflik antara Ukraina dan Rusia yang mulai berkecamuk dan pastinya berujung pada peperangan besar seperti yang kita tahu sekarang ini. Meski mendapat perlakuan yang kurang baik sebagai seorang pasifis, Nastia tetap sabar dan menjalani hidupnya dengan damai. One day they'll see it our way. Keesokan paginya saat berangkat ke sekolah, Mykola sempat melihat dua tentara patroli Rusia, yaitu Seri dan temannya. Ternyata hari itu sekolah diliburkan karena konflik di kota Hororlivka semakin parah. Mykola pun gercep kembali ke rumahnya karena khawatir dengan kondisi istrinya. Dan ternyata benar sob, terlihat Nastia yang dihajar habis-habisan oleh kedua tentara bangsat ini karena dianggap seorang mata-mata. I'm a teacher. Don't touch her. She's pregnant. What's this? Just drawings I did. Astagfirullah, itu kan lagi hamil ya kan? Mykola yang baru datang pun langsung dihantam endasnya dan rumah mereka pun dibakar habis. Ketika kedua tentara itu akan pergi dari sana, Nastia yang sudah gedek dengan mereka berusaha melawan dengan melempar sebuah batu. Lalu yang terjadi, Don't die. Please don't die. Mykola yang sangat terpukul terus memeluk jasad istrinya Nastia yang sangat dicintainya. Sampai keesokan paginya dia ditemukan oleh prajurit Ukraina yang akan membawa Mykola ke tempat yang lebih aman. Sebelum meninggalkan rumahnya, Mykola mengambil ukiran kayu malaikat buatan Nastia dan juga mengubur jasad istrinya. Sesampainya di markas tentara Ukraina, Mykola yang masih sangat terpukul dengan kematian Nastia ingin membalaskan dendamnya ke pasukan Rusia. Tanpa banyak pertimbangan, Pak Komandan di sana langsung menerimanya untuk dilatih sebagai tentara. Seorang ilmuwan yang juga pasifis cinta damai seperti Mykola akhirnya melatih fisiknya dan juga belajar tentang persenjataan demi membela negaranya dengan nama barunya yaitu Raven atau burung gagak. Mykola pun terus berlatih dengan sangat keras, bahkan jam istirahat sekalipun, sampai akhirnya dibukalah pelatihan khusus untuk menjadi seorang sniper. Dan beberapa orang yang berminat pun langsung diterima, kecuali Mykola yang ditolak karena dia seorang pasifis, bahkan nggak tahu cara memakai senapan. Lah, kok main-main? Mykola yang sudah berlatih siang malam dengan lantangnya mengatakan bahwa dia akan mendemokan bongkar pasang AK-47 hanya dalam waktu 20 detik saja, plus dengan menutup matanya. Well, Raven, ready? And in 18 seconds. Dengan potongan rambut cepak barunya, Mykola pun akhirnya diterima untuk berlatih sniper. Tapi jelas dia tidak begitu mengerti tentang peperangan dan persenjataan dan seringkali bertanya-tanya kepada kaptennya bernama Andre ketika penjelasan teori. Mykola juga hanya diberikan SKS yang lebih lemah dibandingkan teman-temannya, yaitu senapan Dragunov yang memang lebih dihususkan untuk sniper. Tapi itu bukan suatu masalah bagi Mykola, sang ilmuwan yang dengan mudah memahami teori lantara jarak objek dan jumlah titik yang
yang terlihat saat di kelas. Meskipun awal tembakan Mikola sering meleset, pada akhirnya dia berhasil menembak sesuai dengan target dan mendapatkan skor di atas rekan-rekannya. Raven, did you hear me? The exam isn't over. You waiting for dawn? I didn't shoot. Code green. Berkat kerja kerasnya, Mikola pun berhasil diterima sebagai seorang sniper dan akan mulai bertugas membela Ukraina bersama teman-temannya yang juga lulus latihan, yaitu Klim dan juga Dunay. Tak lama setelah itu, Mikola pun mendapatkan misi pertamanya untuk merebut salah satu pos perbatasan yang diduduki oleh Rusia. Ia diminta berjaga di samping Kapten Andre dengan bersembunyi di tengah-tengah rerumputan. Ketika mengeker dan siap menembak musuh-musuhnya, tiba-tiba datanglah mobil berisi 2 warga sipil yang identitasnya dicek oleh tentara Rusia, dan mereka berdua pun mulai disiksa. Setelah menunggu waktu yang tepat, Mikola dan Andre menembak semua musuh-musuh di sana dengan sangat cepat. Stand by. Countdown. 1, 2, 3. Waduh, kampret betul, masih ada satu musuh yang selamat dan langsung menyandra wanita sipil tadi. Tapi dengan tenangnya Kapten Andre berhasil menembak endasnya musuh melalui jendela mobil dari jarak yang cukup jauh. Nah, mampus loh. I have him in my sights. Drop it! Get back! I will shoot her! Mikola yang berhasil menyelesaikan misi pertamanya dengan sukses langsung diberi selamat oleh Kapten Andre. Setelah bendera Rusia di pos diganti dengan bendera Ukraina, Mikola dan kawan-kawan pun kembali ke markas. Di lain tempat, Dunay dan Klim juga menjalankan misi dan sedang tiarap bersembunyi dari serangan musuh. Akan tetapi dari kejauhan terlihat tentara Rusia yaitu Seri yang sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Setelah mengaktifkan perekam video dari sebuah kamera, Seri pun akhirnya menembak senapan snipernya. Meskipun Dunay berhasil selamat, tapi naasnya Klim tewas tertembak. Di misi selanjutnya, Mikola berangkat subuh-subuh bersama pasukan melewati kabut yang sangat tebal, lalu memasang ranjau dan mulai bersembunyi mengeker pasukan Rusia. Ironisnya, salah satu tentara musuh adalah anak Rusia kampret yang pernah membuli Mikola saat mengajar. Karena berada di medan peperangan, bagaimanapun misi harus dijalankan, Mikola harus bertindak tegas dan ranjau pun akhirnya diledakkan. Fire. Setelah selesai berpatroli, Mikola melapor pada Kapten Andre dan mereka pun ngobrol ngalor ngidul, dan ternyata Andre sudah berkeluarga dan terpaksa harus berbohong kepada kedua anaknya jika dia sedang dalam perjalanan bisnis padahal lagi perang, ya kan? Begitu pula dengan Mikola yang menunjukkan ukiran malaikat dari istrinya Nastia yang telah meninggal saat mengandung. Beginilah gambaran peperangan yang berisiko tinggi dan banyak konsekuensi di mana mereka harus meninggalkan atau bahkan kehilangan keluarganya. Di lain sisi, para tentara Rusia yang sedang mempersiapkan pasukan yang terdiri dari truk juga mobil barakuda, dan diantaranya juga ada tentara yang membunuh Nastia yaitu Seri. Tak lama kemudian mereka semua pun mulai menyebar ke pos masing-masing, sedangkan Mikola yang sedang mengeker beberapa tentara Rusia dari tengah rumput merasa melihat Seri padahal salah orang. Sudah jelas Mikola yang sudah gedeg dan cuengkel dikuasai amarah balas dendam kematian istrinya yang telah dibunuh Seri. Meskipun Kapten Andre melarangnya untuk menembak karena masih banyak musuh di sekitar sana, namun gebleknya Mikola tanpa pikir panjang langsung membidik dan menekan pelatuknya. Code green. I can make the shot. Walaupun tembakannya tepat sasaran, aduh sialnya, tempat persembunyian Andre pun diketahui. Sedangkan di kejauhan, Seri yang juga menggunakan snipernya mencari sumber tembakan tadi. Lalu yang terjadi, Adjust position. First is down. Kapten Andre tewas tertembak oleh Seri. Area persembunyian mereka pun langsung dibombardir mortir, dan untungnya Mikola berhasil menyelamatkan diri sambil membawa jasad Andre kembali ke markas. Karena Mikola sudah melanggar perintah dan asal tembak tanpa menganalisa situasi, Mikola pun diperintahkan komandannya untuk bertanggung jawab memburu Seri setelah keberadaannya ditemukan oleh para intelijen. Mikola pun merasa sangat bersalah karena kecerobohannya. Kapten Andre pun tewas dan meninggalkan keluarganya. This is bullshit. Gotcha, bitch.
Setelah itu Mikola melanjutkan misi mengalahkan beberapa sniper Rusia yang bersembunyi di tumpukan sampah dan di dalam gudang. Lalu beberapa hari kemudian Pak Komandan mengadakan rapat tentang misi selanjutnya untuk memburu Sherry yang diduga sedang berjaga di sebuah pabrik kimia, di mana dia telah menumbangkan 5 sniper dan 3 penembak bersenjata mesin Ukraina. Juga menyebarkan video aksi penembakannya ke internet dengan tujuan untuk menjatuhkan semangat pasukan Ukraina. Menurut data intelijen di dalam sana terdapat 8 tentara Rusia termasuk Sherry. Komandan pun memerintahkan para pasukan untuk membunuh tentara Rusia yang berjaga agar Mikola bisa naik ke tower dan menyergap Sherry secara langsung. Serangkaian taktik tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena terdapat bahan klorin yang sangat mudah meledak di dalam pabrik kimia, di mana itu bisa membahayakan lingkungan di sekitar. Our task is simply to clear access to the compound. Plant contains pressurized chlorine storage. First night repair takes the first hostile. Misi memburu Sherry pun akhirnya dimulai. Para sniper Ukraina telah bersiaga beratus-ratus meter dari bangunan pabrik, sedangkan Sherry dan 1 sniper lainnya yang kita sebut saja Joko berjaga di dalam pabrik. Sementara itu Mikola berangkat perlahan-lahan menuju pabrik dengan kostum lumutnya, dan sesampainya di sana 2 penjaga pun langsung dibunuh menggunakan pistol silencer. Lalu Mikola pun memberi kode pasukannya untuk segera mengambil alih posisi pasukan-pasukan Rusia di luar pabrik di saat yang bersamaan. Sementara itu, 1 prajurit Ukraina lainnya akan menembak secara asal-asalan sebagai pengalih perhatian dan agar suara tembakan teman-temannya tidak terdengar. Lalu yang terjadi, 5, 4, 3, 1. Who's the one firing? Moron's just spraying bullets. lanjut, Sherry pun akhirnya sadar jika semua teman-temannya di luar sudah tewas karena tidak ada yang merespon radionya sama sekali. Lalu si Joko pun diminta untuk mengecek sekeliling gedung, sedangkan Sherry sendiri akan memeriksa keadaan dari atap gedung dan terlihat semua teman-temannya yang berjaga sudah tewas tertembak. Sherry pun langsung meminta bala bantuannya akan datang 10 menit lagi. Sementara itu, dengan terus berjalan tanpa suara, Mikola pun menuju lokasi Sherry mengintai dan untungnya nggak papasan dengan si Joko. Betapa terkejutnya Sherry ketika kembali ke posisi semula dia melihat ukiran malaikat milik Mikola yang ada di dekatnya sampai akhirnya. Setelah kematian Sherry dan Joko, Mikola pun dengan kemaruknya langsung mengambil barang-barang Sherry, yaitu jam tangan dan senapannya. Di lain sisi, tentara Rusia yang datang membantunya pun langsung diserbu para sniper Ukraina dari kejauhan. Dari area peperangan tadi, Mikola berjalan kembali ke bekas rumah gubuknya dan berziarah ke kuburan istrinya, Nastia. Karena akhirnya ia berhasil membalaskan dendamnya. Akan tetapi, meskipun tujuan awalnya hanya untuk menewaskan pembunuh istrinya tercinta, Mikola masih terus melanjutkan karirnya sebagai sniper demi membela negaranya Ukraina hingga saat ini. Dan film pun berakhir. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, film ini dibuat berdasarkan kisah nyata di mana seorang sniper asal Ukraina bernama Mikola Voronik. Bisa searching di Google sendiri ya. Karakter Mikola dibuat seperti aslinya, yaitu seorang pasifis, ilmuwan, guru, dan sama-sama masuk militer karena ingin membalaskan dendam kematian istrinya. Film ini juga dibuat bersama banyak tentara-tentara asli Ukraina, dan bahkan aktor yang memainkan Mikola di sini beneran ikut berperang membela negaranya ya sob. Dan semoga kita dijauhkan dari peperangan yang sudah jelas sangat sulit. Orang BBM naik sekarang ini juga cukup menyiksa masyarakat, apalagi peperangan. Mancuk. Zona Siuna pamit undur diri. Bye bye.